Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah satu ide penting nih dari materi Anda. Kenapa ya kita tuh lebih gampang terpengaruh sama orang-orang tertentu dibanding yang lain? Dan ini ternyata bukan cuma soal siapa yang paling ngetop atau paling ahli gitu ya. Kita bakal lihat gimana konsep relevansi ini bekerja, apalagi kalau ada ide baru atau perilaku baru yang lagi menyebar. Sumber Anda ini nunjukin kalau, wah siapa yang ngomong itu seringkali sama pentingnya sama apa isi omongannya. Oke siap, kita kupas. Betul sekali. Dan yang menarik di sini tuh bagaimana tanpa kita sadari jaringan sosial kita itu ikut ngebentuk cara kita melihat sesuatu. Ya, sumber Anda ini menyoroti ada 3 prinsip utama lah yang menentukan siapa yang kita anggap relevan. Ada kredibilitas, terus solidaritas, dan legitimasi. Kita akan lihat nih, gimana kadang kesamaan, tapi di lain waktu justru keragaman bisa jadi kunci pengaruhnya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, kredibilitas. Ini katanya soal kekuatan orang seperti kita. Bener gitu. Kayaknya masuk akal sih. Kita lebih gampang percaya sama orang yang kita rasa mirip lah sama kita. Apalagi kalau situasinya agak beresiko gitu. Contohnya ada tuh, penelitian Ho dan Monin soal dokter dan pasien. Ternyata pasien yang punya masalah berat badan itu lebih mau dengerin saran diet dari dokter yang kebetulan punya masalah yang sama juga. Iya ya, karena dianggap lebih paham gitu ya, perjuangannya gimana. Nah, itu dia. Jadi kayak ada rasa, wah dia ngerti nih rasanya, makanya jadi lebih percaya, kredibel di mata pasien itu. Dan ini nggak cuma di dunia kesehatan loh, di bisnis juga kejadian. Sumber Anda kan nyebut soal poison pill tuh. Ah iya, strategi anti pengambil alihan perusahaan itu kan ya? Betul. Yang intinya bikin perusahaan jadi kayak nggak menarik atau mahal buat dibeli. Nah, Dewan Direksi itu ternyata cenderung ikut-ikutan pakai strategi ini kalau ngelihat perusahaan lain yang mirip. Miripnya tuh dalam hal industri yang sama, struktur modalnya mirip. Nah, itu mereka baru berani ikut. Seolah-olah kesamaan ini mengurangi rasa khawatir, jadi ya udah ikut aja rombongan yang mirip. Lebih aman rasanya. Oke, jadi kesamaan itu penting buat bangun kredibilitas ya. Apalagi kalau ada persepsi risiko ya. Tapi kan kadang bukan cuma soal percaya karena mirip doang. Rasa satu kelompok itu juga kuat banget pengaruhnya. Nah, ini nyambung ke prinsip kedua ya, solidaritas. Kekuatan rasa kita. Betul sekali. Rasa kita ini bisa jadi perekat yang luar biasa kuat. Contohnya jelas banget di eksperimennya Doug Hackathon. Itu loh, yang sama pengguna narkoba suntik di Connecticut. Program tes HIV sama edukasi jarum suntik aman ini, uniknya malah berhasil justru karena memanfaatkan stigma yang ada. Jadi mereka rekrut pengguna narkoba buat ngajak sesama pengguna lainnya. Wah, kok bisa? Bukannya malah susah ya? Justru itu, kuncinya karena ada rasa percaya ke orang seperti kita. Orang yang benar-benar paham kondisi mereka, nggak ngejudge gitu. Solidaritasnya kuat. Dan ini nggak harus kelompok yang udah ada dari lama loh. Identitas kelompok yang katakanlah baru dibikin aja bisa sangat kuat. Ingat studi klasiknya Sheriff di perkemahan musim panas? Oh, yang anak-anak dibagi jadi kelompok Rattler sama Eagles itu ya? Iya, itu kan dibagi acak aja. Tapi dalam waktu singkat mereka langsung punya loyalitas tim yang kuat banget. Sampai bisa musuhan sengit. Padahal latar belakangnya sama persis. Hal serupa juga ditemuin di studi di Beirut. Ada tim fiksi Blue Jays sama Red Janis. Ternyata identitas tim fiksi ini bisa lebih kuat pengaruhnya daripada identitas agama asli mereka, Muslim atau Kristen waktu itu. Gila kan? Wow, jadi identitas kelompok, bahkan yang artificial, bisa ngalahin identitas asli ya? Bisa banget. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi, studi Levy soal Israel-Palestina juga nunjukin hal yang mirip. Adanya kelompok penghubung. Dalam konteks itu warga Arab Israel. Ternyata bisa loh mengurangi permusuhan antar kelompok. Caranya gimana? Cukup dengan ngingetin kalau ada loh kesamaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda ini. Kehadiran si jembatan ini bisa ngubah persepsi soal siapa yang mirip dan relevan buat diajak solidaritas. Menarik. Jadi kesamaan bisa bangun kredibilitas, bisa juga bangun solidaritas yang kuat. Tapi ada kalanya justru kebalikannya yang lebih ngefek kan? Prinsip ketiga nih, legitimasi. Di sini katanya kekuatan malah datang dari keragaman pendukung. Kapan sih situasi kayak gini muncul? Nah, ini biasanya terjadi pas sebuah gagasan atau perilaku itu butuh diterima secara luas, biar dianggap sah, wajar, atau normal gitu.
Contoh yang bagus banget itu gerakan tanda sama dengan di Facebook beberapa waktu lalu. Itu kan buat dukung pernikahan sesama jenis. Oh iya, ingat saya, sempat ramai banget itu. Nah, yang bikin gerakan itu kuat bukan cuma karena banyak yang ikut, tapi lebih ke siapa aja yang ikut. Dukungannya datang dari macam-macam lingkaran sosial. Ada teman kuliah, teman kerja, keluarga, orang dari latar belakang politik atau agama yang beda-beda. Keragaman pendukung ini ngasih sinyal kuat. Oh, ini bukan cuma isunya satu kelompok doang, tapi udah diterima secara luas. Jadi lebih legitimate kelihatannya. Paham. Jadi keragaman itu nandain kalau udah jadi mainstream gitu ya? Bisa dibilang gitu. Studi soal pertumbuhan awal Facebook sendiri oleh Kleinberg dan kawan-kawan juga nunjukin pola yang mirip kok. Kenapa Facebook bisa meledak gitu penggunanya? Salah satunya karena keragaman dalam jaringan pertemanan orang yang undang. Coba bayangin, Anda dapat undangan gabung Facebook dari teman kuliah. Terus, dapat lagi dari teman SMA. Terus dari rekan kerja. Dari lingkaran sosial yang beda-beda kan? Iya juga ya. Nah, itu bikin platformnya kerasa lebih sah, lebih diterima umum. Jadi orang lebih tertarik buat ikut gabung. Intinya sih, kalau banyak jenis orang yang dukung, idenya atau platformnya jadi terasa lebih kuat legitimasinya. Oke, jadi jelas banget ya. Relevansi itu ternyata nggak hitam putih. Nggak selalu soal kesamaan. Tergantung banget sama konteksnya. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, kalau lagi coba memahami kenapa suatu ide bisa viral atau malah gagal, coba deh perhatiin siapa yang nyebarinnya dan gimana hubungan mereka sama audiens. Relevansi itu bisa muncul dari kesamaan yang bangun kredibilitas dan solidaritas, tapi bisa juga justru dari keragaman yang bangun legitimasi. Betul. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda. Pas Anda lagi menilai sebuah informasi atau mungkin mau mempertimbangkan perubahan perilaku, coba diperhatikan. Siapa sih orang atau kelompok yang Anda anggap relevan? Apakah Anda secara naluriah nyarinya kesamaan? Orang yang sependeritaan, yang sependapat? Atau mungkin dalam situasi lain, Anda justru lebih yakin kalau dukungannya datang dari berbagai suara yang beragam? Mengenali kecenderungan kita sendiri soal siapa yang kita anggap relevan ini, kayaknya bisa bantu banget ya buat navigasi arus informasi dan pengaruh sosial di sekitar kita, biar lebih jernih gitu. Wah, banyak banget ya yang bisa kita pikirin dari sini. Menarik sekali pembahasannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.